Ada beberapa itu Pak catatan dari yang timeline Pak Lukman bikin. Ya, sudah ada. Ya. Nanti mungkin apa namanya? Kalau di jadwal ada Arif juga. Ini Arifnya ada orangnya tapi nggak tahu ada itunya nggak. Sudah buka nih. Ada ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi yang di arsir kuning itu bisa dimulai bulan Mei, Juni, Mei sudah bisa mulai. Oke. Yang di arsir kuning. Ya. Yang itu ya. Baik, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk penyelesaian kuliah dan segala aktivitas yang kita kerjakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, berdasarkan surat edaran yang sudah Anda terima bahwa hari ini kita akan mendiskusikan penyelesaian perkuliahan Anda. Sebelumnya mohon maaf saya lupa mengucapkan terima kasih pada Ustadz Lukman Hakim yang bersedia hadir dan Arif ya yang memfasilitasi ini. Teman-teman sekalian, nanti saya akan memberikan gambaran tema-tema skripsi yang bisa Anda angkat dalam penulisan skripsi Anda. Nanti Pak Lukman akan membahas timeline dan mungkin tips-tips ya yang bisa Anda pakai sehingga Anda bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu di semester 8. Perlu juga nanti disampaikan itu Pak ya, kalau ada nilai-nilai yang belum lengkap itu bisa diurusnya bagaimana. Nah nanti di akhir Ustadz Arif akan menyampaikan hal-hal teknis terkait pendaftaran itu. Teman-teman sekalian, saya akan awali dengan karakter skripsi di Usuluddin dan pemikiran Islam. Tema skripsi yang bisa Anda angkat itu harus menggambarkan pertama kesarjanaan Anda. Karena Anda adalah sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, maka tema yang bisa Anda angkat ya seputar ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, misal Anda punya tema yang bagus tapi tidak relevan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir, maka tema ini tidak bisa diangkat jadi skripsi. Anda bisa tulis dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku. Tetapi untuk skripsi harus membuktikan bahwa Anda layak menjadi sarjana, karena itu temanya harus terkait ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, ada beberapa tema yang kita prefer atau kita sarankan untuk Anda. Yang pertama terkait bacaan dan tulisan Al-Quran. Sederhananya ilmu qiraat dan ilmu rasm. Teman-teman sekalian, mahasiswa IAT ilmu Al-Quran tafsir itu ada ribuan, mungkin puluhan ribu se-Indonesia. Tidak banyak yang mau menulis dalam qiraat atau rasm. Tidak banyak. Di PTQ saja yang menjadi center penelitian ilmu Al-Quran dan rasm itu dalam setahun paling cuma 2 skripsi tentang qiraat dan rasm. Sangat sedikit. Maka kalau Anda mau menulis, kita akan sangat apresiasi. Tentu saja tema ini sedikit menantang karena orang yang menulis tentang qiraat pasti harus sangat bagus bacaannya dan pengetahuan tentang qiraat dan rasm. Baik teman-teman sekalian, ini yang pertama. Tema-tema terkait qiraat dan rasm itu sangat kita anjurkan, mengingat tidak banyak orang yang memiliki keahlian di bidang 2 ilmu ini. Yang kedua adalah tafsir. Tafsir yang kita inginkan basisnya adalah tafsir yang integratif dengan sains. Ini saya garis bawahi integratif dengan sains. Maksudnya begini,
Ketika Anda menulis tafsir, lalu merujuk kitab tafsir, maka yang ada Anda memindah tulisan tafsir orang dalam skripsi. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda menulis skripsi tentang tafsir, tetapi Anda menggunakan sains untuk menjelaskannya. Sehingga tulisan Anda tentu akan baru, atau ada novelty, ada kebaruan, bukan hanya memindah. Kita berharap misalnya bagi teman-teman yang menulis tentang maternity dalam perspektif Al-Quran, atau ilmu-ilmu tentang kehamilan, ya, ilmu hamil, kebidanan melahirkan, menyusui, itu. Nanti jangan hanya menggunakan tafsir, tapi juga harus menggunakan ilmu kebidanan. Ketika Anda mengangkat ilmu tema tentang, kemarin ada yang sudah hampir fix mengangkat fenomena fenomena kontemporer terkait uang, ya. Itu ada FOMO yang saya baru tahu definisinya, ada flexing, ada apa lagi. Nah, itu nanti Anda harus menggunakan penjelasan saintifiknya, sehingga tulisan Anda itu memuat hal baru, bukan hanya mengulang yang sudah ditulis oleh orang lain. Maka kita berharap penelitian Anda itu bisa menggabungkan antara sains dengan Al-Quran, sehingga nanti apa yang ada dalam Al-Quran terbukti saintifik. Nah, sehingga kita bisa selalu mengklaim bahwa Al-Quran memang dari Tuhan, dan seterusnya, gitu ya. Baik. Ini tema yang kedua. Yang ketiga yang kita prioritaskan itu adalah kajian terhadap pemikiran tafsir Nusantara. Jadi kita lebih prefer kalau Anda mengangkat pemikiran mufasir dari Indonesia. Kan banyak mufasir, ada Imam Ibnu Katsir, Imam Tobari, Imam Mutawalli Sya'rawi, atau Imam Wahbah Zuhaili. Nah, kita lebih prefer Anda mengangkat pemikiran tafsir Nusantara karena tokoh-tokoh hebat yang dari negara Arab itu sudah pasti banyak yang menulisnya. Jadi walaupun Anda tidak mengkaji, pasti banyak, entah dari Saudi, dari Mesir, Sudan, dari Tunis. Itu mereka akan mengangkat pemikiran mufasir-mufasir dari Arab itu. Sementara mufasir Indonesia, yang angkat ya harus kita. Nah, tentu saja kita akan mengapresiasi kalau Anda bisa menemukan mufasir baru. Misalnya ada skripsi tentang pemikiran tafsir Kiai Sanusi, atau Mbah Bisri, atau Mbah Khalil Bisri, atau Profesor Mahmud Yunus, atau ada beberapa tokoh-tokoh yang kemudian teridentifikasi memiliki tulisan tentang tafsir. Selain yang populer tentu saja Buya Hamka, kemudian Hasbi As-Siddiqi, dan Pak Quraish Shihab. Kita mengapresiasi pemikiran ulama Nusantara, mufasir Nusantara. Tentu saja jangan hanya deskriptif, ya, tetapi juga harus ada kebaruan. Nah, itu 3 tema yang kita prefer. Pertama, tema terkait rosem dan qiraat. Kedua, tema terkait penafsiran Nusantara. Nah, yang paling gampang, tapi ini tentu saja ya boleh Anda pilih, adalah mengkaji tema dari satu penafsir. Ini yang paling gampang, ya. Jadi temanya begini, teman-teman. Gambarannya begini. Pak Quraish Shihab itu menulis tafsir, dan dalam tafsir itu tentu membahas banyak hal. Anda bisa mengangkat pemikiran Quraish Shihab yang banyak itu dalam skripsi Anda. Misalnya pemikiran sektarianisme Quraish Shihab. Sektarian itu artinya madhab, ya. Apakah beliau Asy'ari atau Syafi'i dan seterusnya. Atau tafsir eskatologis Quraish Shihab, atau etika berkomunikasi menurut Quraish Shihab. Jadi satu penafsir itu banyak sekali bisa diangkat aspek-aspek yang bisa menjadi penelitian Anda. Atau yang kedua modelnya adalah satu tema tapi mufasirnya yang banyak. Misalnya Anda suka komunikasi, itu Anda bisa mengangkat komunikasi, misalnya etika komunikasi menurut Quraish Shihab, atau menurut Wahbah Zuhaili, atau menurut Buya Hamka, atau menurut Hasbi As-Siddiqi, atau menurut Jauhari Tantawi. Jadi gambarannya ini
yang paling gampang Anda pilih ya, ini terbuka buat Anda, adalah pertama, Anda mengangkat satu tema, ini meminjam pemikiran siapa, orangnya banyak nih, mufasir banyak, satu tema mufasirnya banyak. Atau yang kedua, Anda mengangkat mufasir, lalu cari pemikiran apa yang unik dari mufasir ini. Tadi itu, kalau Anda suka Pak Quraisy, ya berarti Anda cari pemikiran Pak Quraisy, apa sih yang menarik? Oh, pemikiran gender Quraisy Shihab, nah, gitu. Pemikiran sosial Quraisy Shihab, pemikiran ekonomi Quraisy Shihab, dan seterusnya. Atau Anda berangkat dari tema. Wah, saya suka tema tentang finance, Pak. Oh, ya kalau gitu Anda tulis finance versi Buya Hamka atau Mutawalli Syarawi atau siapa. Baik, itu tema-tema yang bisa Anda angkat dalam skripsi ya. Yang perlu saya sampaikan, ketika Anda menyusun seminar proposal, dan seminar proposal itu kan Anda harus diskusikan dengan dosen siapapun. Nah, nanti Anda cari yang dosen yang luang di sela-sela waktu kuliah. Kalau sudah di ACC, Anda bisa mendaftar. Yang Anda perhatikan, pertama, ketika Anda mengangkat sebuah tema, pastikan ada masalah dulu ya. Sebab skripsi yang baik itu menjawab masalah. Masalah itu ada dua, sesuatu yang Anda nggak tahu, setelah Anda teliti jadi tahu. Anda dan orang-orang tentunya. Yang kedua, sesuatu yang terjadi bukan seharusnya. Seharusnya begini, tapi tidak begini. Nah, ini ada masalah. Nah, lalu Anda teliti, kenapa ini terjadi, lalu apa solusinya. Nah, itu masalah seperti itu. Jadi bukan segera deskriptif. Misalnya Anda mau angkat qiraat, Anda bisa angkat pengaruh qiraat terhadap penafsiran. Gitu. Jadi ada masalah nggak ketika orang bacaannya beda dalam penafsiran? Misalnya seperti itu ya. Rosem juga nanti harus ada masalahnya. Misalnya ketika Anda mengangkat wakaf ibtida, perbandingan antara mushaf Indonesia dengan mushaf di Iran, nah, nanti ada nggak masalah yang muncul akibat perbedaan wakaf dan ibtida? Misalnya seperti itu. Jadi skripsi harus menjawab masalah. Nah, yang kedua, yang selanjutnya nggak kalah penting adalah Anda harus kuat dalam aspek penelitian atau literatur review. Ketika Anda sudah putuskan mengangkat satu tema, Anda harus baca orang yang menulis tema itu sebanyak-banyaknya yang Anda baca. Jangan sampai Anda suka dengan satu tema lalu tidak membaca sehingga Anda meneliti tema itu pada ditulis oleh orang lain, sehingga yang terjadi Anda hanya mengulang penelitian orang. Nanti orang akan menduga Anda melakukan plagiasi. Padahal Anda tidak plagiasi. Maka proposal yang Anda ajukan, pertama memuat sebuah permasalahan yang kuat yang akan Anda carikan jawabannya dengan skripsi. Yang kedua, Anda tahu bahwa orang sudah menulis tema ini, lalu bedanya dengan Anda itu apa? Bisa jadi bedanya, oh yang sudah menulis pakai perspektif Quraisy Shihab, sementara saya pakai perspektif Tantawi Jauhari, ya, bisa juga begitu. Atau yang sudah menulis tema ini menggunakan metode ini, sementara metode saya berbeda. Ya, yang ketiga, atau metode orang yang menulis tema ini sudah banyak, tetapi ayat yang digunakannya berbeda, sehingga nanti akan ada hal yang berbeda antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Itu penting supaya penelitian Anda ada manfaatnya. Sebab kalau sudah diteliti orang, tidak ada manfaatnya. Maka perlu Anda cermati itu. Nah, kalau saya sering mendengar Pak Lukman mengingatkan itu, penelitian pendahuluan menjadi penting, bahwa tema yang akan Anda angkat dalam skripsi Anda baca dengan baik sehingga Anda tahu yang Anda lakukan dan Anda tahu bahwa Anda tidak mengulangi penelitian orang lain. Baik. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan ketika Anda nanti menulis ya, biasakan tidak melakukan atau tidak menguraikan, mengulas, membahas sesuatu berulang. Beberapa kali kita dapati ketika Anda menulis pendahuluan, latar belakangnya itu sudah mendefinisikan tema. Padahal di bab 2 atau bab 3 nanti ada definisinya. Nah, itu kita hindari. Jangan mendefinisikan di pendahuluan, sebab nanti di bab isi Anda akan mendefinisikan.
Lalu apa isi latar belakang? Latar belakang yang akan Anda sampaikan itu lebih pada data-data terkait tema itu. Kalau Anda mengangkat tentang depresi dalam perspektif Al-Quran, Anda angkat pada berapa banyak depresi, baik di dunia maupun di Indonesia. Data-datanya, mungkin kerugian akibat depresi itu berapa. Kalau Anda mau mengangkat tema konservasi alam dalam perspektif Al-Quran misalnya, Anda akan sampaikan data mungkin kebolongan ozon, mungkin tingkat kerusakan alam, mungkin apalagi ya, bencana akibat kerusakan alam. Data-data itu ada semua, teman-teman. Saya kasih contoh ya, misalnya saya mau menulis tentang Al-Quran, yang saya munculkan adalah data di dunia ini kaum muslimin berapa sih gitu. Lalu data lagi berapa banyak orang yang bisa membaca dan tidak bisa membaca sih gitu. Nah, data-data ini Anda sampaikan di pendahuluan, lalu definisi ayat, apalagi tafsiran ayat, itu Anda munculkan di bab isi. Itu penting saya sampaikan ya, karena kita mencermati skripsi yang masuk itu masih menemukan hal-hal yang seperti ini. Baik, selanjutnya ketika Anda mengangkat pemikiran seorang mufassir, misalnya pemikiran Quraisy Shihab, penafsiran sektarianisme Quraisy Shihab, Anda pengen tahu Pak Quraisy menafsirkan istiwa, yadullah itu seperti apa, maka Anda harus pastikan penafsir ini memiliki pendapat yang unik berbeda dari yang lain ya. Ini kan ada satu ayat nih, semua ulama menafsirkan sebagai A, tiba-tiba ada mufasir bilang B. Nah, kita pengen tahu kenapa kok mufasir ini memiliki pendapat yang berbeda padahal ayatnya sama. Nah, itu yang harus Anda pastikan. Jangan sampai mufasir yang Anda angkat pendapatnya sama. Pernah ada yang mengangkat tema tentang riba dalam perspektif Quraisy Shihab. Ya hasilnya pasti ketahuan riba pasti haram. Karena riba ada di Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tetapi kalau bunga bank dalam perspektif Al-Quran, nah nanti Anda cari siapa sih penafsir yang menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba sehingga dia halal. Nah, baru menarik diangkat karena ayatnya sama tapi kok penafsirannya beda. Nah, kita pengen tahu. Itu ketika Anda memilih untuk melakukan penafsiran, penelitian berdasarkan pemikiran satu orang penafsir. Pastikan memiliki pendapat yang unik dan pendapat yang orisinal yang berbeda dengan yang lain. Kemudian apalagi ya terkait skripsi. Oh ya, Anda perhatikan hal-hal teknis penulisan huruf besar. Yang paling banyak adalah kekeliruan saat melakukan pengutipan. Kita sudah punya pedoman. Pedoman itu jadi pakem. Ya namanya orang kalau berada di satu tempat dia akan menjalani hidup ya. Dia akan melakukan sesuai pakemnya lah begitu ya. Nah, makanya supaya nanti orang tidak menyalahkan Anda ketika meneliti, Anda bilang penelitian ini disusun berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Sehingga nanti ketika kok modelnya begini, ya memang pedomannya begini gitu. Nah, itu Anda lakukan ya. Nanti pedomannya kita akan bagikan gratis buat Anda, sementara sedang akan direvisi sehingga yang lama bisa Anda peroleh PDF-nya. Anda minta ke Ustadz Arif, ke saya atau Pak Lukman bisa terkait pedoman itu. Nah, yang terakhir dari saya, yang perlu Anda lakukan ketika Anda menyusun bab pendahuluan ya, itu ada metodologi. Bagi sebagian kita itu kesulitan menentukan metodologi. Padahal kalau Anda mengkaji satu tema, metodologinya adalah tafsir maudhu'i, pakai saja itu. Wah ini kan nggak keren Pak loh. Misalnya jenis penelitian ada dua, ada yang library research dan ada yang field research. Kalau Anda pasti library research, kan Anda tidak mewawancara, Anda tidak melakukan survei, Anda tidak meneliti barang dengan alat-alat mikroskopik, enggak juga kan gitu. Apa yang Anda lakukan? Anda mengkaji teks. Kalau begitu, penelitian ini berjenis library research. Berarti Anda mengkaji data-data yang ada dalam buku dan literatur. Metodologinya, nanti kebanyakan dari mahasiswa kita sebenarnya menulis tafsir maudhu'i. Bilang saja, metode yang kami gunakan adalah tafsir
maudhu'i. Nah, yang populer ada 3. Pakai metode maudhu'inya Syekh Farmawi, pakai metode maudhu'inya Pak Quraish Shihab, atau pakai metode maudhu'inya PT IKI yang sudah di kelas sudah sering kita ulang-ulang. Tentukan tema, tentukan kata kunci, cari ayat yang memuat kata kunci, klasifikasikan ayat, tafsirkan, simpulkan ayatnya. Sudah kita bahas, ini berlaku ketika tema Anda itu minal nas ilal waki. Tapi kalau minal waki ilal nas, tentukan tema, lalu analisis tema, lalu munculkan kata kunci itu, cari ayatnya. Bisa jadi kata kunci yang digunakan mencari ayat berbeda-beda karena memang minal waki ilal nas. Nah, itu Anda sampaikan dengan lugas, tidak perlu muter-muter kemana, karena nanti ketika Anda menyebut sebuah metodologi, itu ada konsekuensi Anda harus lakukan. Lah faktanya Anda melakukan tafsir maudhu'i, tapi kok namanya bukan maudhu'i. Nah, itu nanti ditanya lagi, gitu ya. Nah, terakhir dari saya, skripsi itu mudah untuk Anda kerjakan. Pertama, tema Anda yang memilih. Yang kedua, Anda sudah dibekali ilmu penelitian. Ada metode penelitian, ada kaidah penafsiran, ada pendekatan dalam memahami Al-Quran dan hadis, ada banyak sekali ilmu perangkat, plus Anda di kelas juga sudah mempelajari tafsir maudhu'i, tahlili, dan seterusnya. Kayak apa, mazhab tafsir sudah Anda ketahui. Jadi harusnya gampang buat Anda. Nah, minimal skripsi 75 halaman. Itu artinya mudah buat Anda, karena untuk menyusun makalah kan Anda bisa 10-15 halaman. Taruhlah Anda bikin makalah 10, maka skripsi itu ya 7 mata kuliah sebenarnya. Jadi nggak sulit. Tema Anda yang tentukan. Anda punya preferensi apa, Anda angkat dalam penelitian. Dan pastikan penelitian ini akan menjadi manfaat, Anda bangga dengan penelitian itu. Nah, jangan lupa, ini walaupun sudah saya bilang terakhir, tapi saya ingatkan lagi, jangan memplagiasi. Teman-teman, dengan teknologi Anda bisa dengan mudah mengambil tulisan orang lain, tetapi dengan teknologi pula Anda bisa dengan mudah ketahuan ketika kopas dari pendapat orang. Ya. Yang kedua, Anda mungkin pakai AI, artificial intelligence, tapi dengan teknologi kita bisa mengetahui ini AI atau bukan. Nanti Anda akan jadi orang besar, Anda akan dibaca tulisannya oleh murid-murid Anda, oleh jamaah Anda. Pastikan Anda merasa bangga dengan tulisan Anda, bukan kemudian Anda jadi masalah di akhir ketika orang tahu, wah ternyata tulisannya ada ininya, ternyata dia kopas, ternyata apa gitu ya. Nah, karena temanya Anda yang milih, metodologi Anda yang tentukan, Anda punya waktu dan didampingi oleh dosen pembimbing, maka Anda bisa jadikan skripsi sebagai kesempatan Anda untuk memberi manfaat untuk umat, memberikan solusi, dan jadikan ini magnum opus, karya terbaik Anda yang bisa dibanggakan oleh Anda seterusnya, bahkan oleh orang-orang setelah Anda. Itu karakter penelitian skripsi di Usuluddin dan Pemikiran Islam. Setelah ini Pak Lukman akan melanjutkan untuk timeline ya. Timeline dan hal-hal teknis lainnya nanti Anda diskusikan dengan Pak Lukman, karena secara teknis Pak Lukman lebih mengetahui dan menguasai. Nanti kalau Ustaz Arif sudah gabung dengan kita, dia akan menjelaskan tata cara mendaftar dan seterusnya. Nah, Pak Lukman, habis ini saya izin live ya Pak ya. Iya, siap. Karena teman-teman sekalian, Pak Lukman dengan saya itu untuk mengurus fakultas lebih tahu Pak Lukman teknis dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bertanyakan di forum ini ya nanti dibatasi mungkin sampai jam 9. Tanya ke Pak Lukman, kalau tidak selesai ya nanti Anda bisa mampir ke ruang Usuluddin, ketemu saya dan Pak Lukman dan Ustaz Arif untuk bertanya. Saya harapkan tahun ini angkatan yang sekarang ini bisa menyelesaikan perkuliahan di semester 8. Bagi yang amin belum selesai ya Anda di semester 10. Kita punya pengalaman tahun ini satu kelas ngentas alhamdulillah, dan saya berharap bukan cuma satu kelas sekarang, kalau bisa 5 kelas ngentas semuanya di semester 8. Amin. Mudah-mudahan lancar semuanya. Izin Pak Lukman, nanti Pak Lukman handle semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Arif ada ya? Hadir. Hadir Ustaz Arif. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman daimaini ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa Muhammadu. Baik, langsung saja terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini adalah hari ataupun malam yang sangat bersejarah ini dalam rangka percepatan penyelesaian akselerasi penyelesaian tugas akhir ya. Sebenarnya bukan hanya skripsi yang kita harapkan, tapi ada beberapa poin yang memang harus teman-teman selesaikan ya untuk semester ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam FUPI, ya, Pak Ustadz Dr. Andi Rahman MA, serta Ustadz Arif yang sudah hadir pada kesempatan di malam ini dan sudah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Kemudian saya lanjutkan teman-teman, terkait dengan percepatan ini, memang ini sudah 3 kali atau 4 kali ya dilakukan dan alhamdulillah progresnya luar biasa ya. Beberapa tahun sebelumnya itu jumlah dari teman-teman yang lulus tepat waktu di semester 8 itu sekitar 8 orang di beberapa tahun, dan tahun 2021 ya. Kemudian tahun 2023 kemarin ini ya yang lulus alhamdulillah sekitar 20%. 20% masih jauh ya, 20% yang lulus tepat waktu, maksudnya yang lulus semester 8. Jadi kita harapkan tentunya dengan akselerasi percepatan dengan akselerasi penyelesaian kuliah atau tugas akhir ini, sebenarnya kita berharap teman-teman bisa selesai lebih cepat lah, paling tidak tanpa nanti masuk ke semester berikutnya. Jadi ini yang saya kira teman-teman perlu perhatikan, bahwa niat kita adalah ketika teman-teman nanti selesai di tepat waktu, maka yang beruntung itu bukan hanya teman-teman tapi juga Usuluddin secara keseluruhan ya, karena setiap akreditasi itu pasti akan terekam ya, berapa persen prosentasenya dalam 1 tahun itu, atau dalam setiap tahun ajaran baru atau sebelum di semester 8 yang selesai itu biasanya harus masuk ke borang. Jadi kalau misalkan prosentasenya lebih banyak itu maka itu akan jauh lebih bagus ya. Termasuk untuk yang teman-teman semester sekarang ini yang masih semester 7 akhir dan injury time ini. Karena Desember nanti sudah masuk ke semester UAS ya, di semester akhir di semester 8 ya, di bulan Januari, dan kita harapkan sekitar 60% lah mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, artinya di semester 8 ya. Syukur-syukur semuanya, kita berharap adalah 100% lah. Tapi kalaupun toh misalkan ada ya tidak terlalu banyak yang mampir di bulan Agustus, September, Oktober dan seterusnya sampai jury time setiap November itu dilaksanakan wisuda, dan itu yang kita harapkan. Baik teman-teman, sebenarnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait timeline. Nah ini timeline ya. Sudah kelihatan nggak teman-teman? Udah hilang lagi saat. Hilang lagi Ustaz. Hilang. Nah, kalau seperti ini hilang nggak? Belum ada Ustaz. Belum ada. Berarti saya harus pakai ini kali ya. Kalau seperti ini masuk. Ada Ustaz. Ada ya? Nah, udah ada Ustaz. Yang mana nih? Yang Word ya? Yang Word ya. Baik. Jadi mungkin saya 15 atau 20 menit ya, setelah itu nanti di Ustadz Arif. Baik, yang pertama sebenarnya untuk timeline percepatan penyelesaian studi semester 8 ini nanti di semester 8. Kalau teman-teman sudah memulai, artinya
sebelum semester 8 sudah seminar proposal dan seterusnya, itu tentu kita apresiasi ya. Jadi sekali lagi saya apresiasi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan seminar proposal skripsi di semester 7 ini, dan kita tentunya terus berharap semoga semakin banyak sebelum masuk di semester 8. Toh kalaupun nanti masuk di semester 8, maka seperti ini timelinenya bagi teman-teman yang masih menginginkan semester selesai di tepat waktu di semester 8, karena waktu kita ini sampai bulan Juli ya, waktu kita sampai bulan Juli seperti biasa. Nanti bulan Agustus itu ini itu nanti akan masuk ke semester baru. Oke, tapi nanti saya coba lihat lagi ya di bulan Juli, kalau melihat kemarin itu di bulan Juli. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kuliah. Ya, nanti dipastikan bahwa teman-teman sudah selesai 148 SKS. Tapi bagi teman-teman yang mungkin selama ini pernah cuti 1 semester atau 2 semester, sepertinya memang mohon maaf sekali lagi belum bisa dipercepat ya. Artinya tetap nanti bisa harus menambah di semester akhirnya. Jadi kalau misalkan semester 8 ya, kalau 1 semester ya berarti harus nambah 1 semester lagi. Kalau misalkan cutinya itu 2 semester ya berarti harus nambah 2 semester lagi. Kan bisa diambil Pak. Ya, kalau cuti itu berarti kan tidak bayar. Kalau tidak bayar berarti tidak ada rekam perkuliahan. Tapi seandainya teman-teman kemudian sekalipun katakanlah di semester sebelumnya itu teman-teman pernah beberapa kali atau misalkan ada yang bolong-bolong dan tidak masuk, ya kemudian terdetek itu nilainya kurang atau nilainya tidak ada, maka otomatis bisa dengan mudah langsung ganti. Ya, jadi tidak perlu menambah semester, sehingga cukup misalkan nambah materi-materi yang bisa diambil. Tapi kalau cuti 1 semester 2 semester, maka teman-teman wajib menggantinya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang cuti, sepertinya memang untuk mengejar di tahun 2024 itu kemungkinan tidak bisa ya. Kemudian pastikan yang dapat diselesaikan itu ada 148 SKS, sehingga yang perlu saya sampaikan adalah pastikan dan segera sesegera mungkin teman-teman saat ini mumpung belum masuk di semester 8, barangkali nanti ada semester genap yang kemarin ada yang kosong sehingga bisa dipercepat. Entah nanti teman-teman mungkin bolong karena tidak ikut UTS atau UAS, sehingga nanti bisa minta ke Bapak Dekan atau Bapak dosen yang mengampu gitu ya, yang mengampu mata kuliah tersebut. Misalkan di semester 3 teman-teman tidak dapat Sirah Nabawiyah misalkan, tapi teman-teman misalkan masuk tidak mengambil cuti, ya tinggal nanti hubungi saya sebagai pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah misalkan. Tapi lagi-lagi memang nanti harus disodorkan apakah teman-teman itu terkendala di kehadiran ataupun tidak. Tetap dosen pasti nanti akan minta itu ya. Kalau misalkan minta ujian entah UTS-nya ataupun UAS-nya yang tidak ikut, ya kalau demikian biasanya ya kalau misalkan daftar kehadiran lengkap kemudian tinggal UAS, ya berarti tinggal mengikuti UAS gitu ya. Jadi sekali lagi pastikan nanti ke Mbak Regina atau Ustadz Harith ya untuk memastikan, atau teman-teman mungkin bisa langsung masuk di Siakat ya, atau di C5 itu di Siakat, jadi sehingga bisa ketahuan mana mata kuliah yang bolong, sehingga dalam waktu satu semester ini ya siapa tahu misalkan bisa diselesaikan sehingga teman-teman bisa juga menyelesaikan cepat dan tepat waktu, yaitu di semester 8 selesai. Kita di semester 8 ini memang masih ada mata kuliah yang mungkin sekitar 2 atau 3 mata kuliah yang saya tahu itu ada Ad-Dakhil ya, kemudian yang kedua nanti ada Tafsir Maqasidi. Dan kenapa kemudian ini ada berdasarkan kesepakatan ya bersama Pak Dekan, memang keinginan kita untuk semester 8 ini diadakan mata kuliahnya biar teman-teman itu tidak kemudian terlena dengan libur panjang selama 6 bulan itu, sehingga dengan diikat katakanlah ada mata kuliah ya sisi positifnya ya, saya anggap bahwa ini adalah sisi positifnya, sehingga teman-teman perlu untuk menganggap ini sebagai sebuah upaya untuk penyelesaian tugas akhir. Karena kalau teman-teman katakanlah punya tugas di semester 8, maka pasti teman-teman akan ke kampus ya. Apalagi tadi saya seperti biasa di semester 8 kemarin sebelumnya ini Pak Dekan dan Ustadz Madkur
yaitu mempercepat ya. Nanti bulan Maret, April itu kan kita libur biasanya di bulan puasa. Nah, liburan bulan puasa itu biasanya Pak Dekan dan Pak Zainal Arifin Makur biasanya maju, sehingga nanti selesai UAS di bulan April dipercepat, bulan Mei dan Juni teman-teman bisa langsung. Jadi di sini ada yang diarsir oren, diarsir oren ini nanti teman-teman bisa di sini. Siapa yang bisa maju di sini? Yang bisa maju di sini ya baik teman-teman yang sebelum semester 8 sudah sempro, ataupun mungkin ya teman-teman yang di semester 8 sempro. Selagi masih ada kesempatan, silakan dipercepat ya. Karena itulah kemudian kita perlu mempertegas bahwa kalau teman-teman tidak ada judul seperti tadi disampaikan Pak Dekan, itu baru 1%. Teman-teman punya judul aja itu baru 1%. Maju sidang skripsi, sidang proposal itu berarti masih 10%. Nah, baru terakhir nanti sidang skripsi baru 100%. Artinya berarti untuk semester 7 ataupun 8 ini, ketika teman-teman sudah menyelesaikan proposal skripsi berarti sudah 10%, dan teman-teman bisa lanjutkan ke bimbingan skripsi. Jadi ketika teman-teman sudah nanti, terutama bagi yang sudah dan belum memberikan surat bimbingannya ke para pembimbing ya, termasuk juga teman-teman yang belum maju semprov dan persiapan semprov, karena layaknya kemarin ini hari Sabtu sudah ada beberapa, tapi karena berhubung kita ada berhalangan sehingga hari Sabtu kemarin tidak ada beberapa orang yang harusnya maju kemarin. Tapi saya melihat bahwa memang bagi teman-teman yang juga belum ini ya kesempatan untuk mempercepat, dan nanti ya silakan ya di awal-awal kalau teman-teman misalkan masih lenggang, dosen-dosen masih masih banyak kosong, teman-teman bisa mengambil dan bisa memilih sendiri siapa dosen yang nanti akan menjadi pembimbing. Tapi yang perlu diingat bahwa pembimbing itu tidak mesti dosen yang konsultasi ketika sebelumnya teman-teman konsultasi. Jadi tidak mesti, kalau misalkan nanti ternyata teman-teman dosen yang sudah dikonsultasikan itu ternyata sudah penuh, maka nanti bisa kemungkinan di dosen-dosen yang lain. Artinya dosen konsultasi tidak mesti harus dosen pembimbing. Ya nanti dosen pembimbing ya teman-teman bisa cari sendiri, ya entah nanti sama apapun ya bisa berbeda, kan nggak masalah ya. Jadi tidak jadi patokan, karena yang jadi patokan itu nanti adalah pembimbing. Kalau konsultasi itu nggak masuk di proposal skripsi, tapi kalau pembimbing itu pasti nanti akan masuk di proposal skripsi, sehingga teman-teman nanti secepatnya urus bimbingannya ke dosen yang di teman-teman pilih gitu ya, sebelum nanti kita di bulan Mei, Juni, termasuk Juli itu sudah terakhir ya. Kenapa kita anggap terakhir? Karena kalau sudah masuk bulan Agustus itu nanti teman-teman sudah dianggap sebagai semester 9. Bahkan bukan Agustus, Juli pertengahan itu sudah masuk. Tapi saya pertegas lagi dan saya akan lihat lagi nanti ya, tapi sepertinya memang di pertengahan bulan Juli kalau tidak salah. Tapi nanti baiknya Ustadz Harif kalau ada selebaran yang kalender akademik tahun 2023 kemarin, maka akan lebih baik nanti dipastikan ya. Tapi seingat saya di bulan Juli itu selesai, karena memang kita beda dengan UIN ya. Di UIN itu bulan Februari masuk, sehingga Maret, April itu untuk bulan puasa mereka tetap masuk, dan mereka selesainya di bulan Juli karena ada 2 yang mereka tidak selesaikan, bahkan Maret ya. Jadi mereka itu masuknya Maret. Di Januari, Februari itu mereka libur, dan kita tidak, karena kita mengejar biasanya bulan puasa, dan terutama untuk semester ini masih bisa terkejar ya, beda dengan tahun depan. Saya tidak tahu tahun depan itu apakah nanti bisa terkejar, karena makin maju 11 hari ke depan. Nah untuk yang semester sekarang ini ya, di semester 8 nanti ya Januari kita insya Allah sudah masuk ya, Februari ya, Maret nanti kita puasa, dan April ya saya kira itu libur panjang. Nah nanti masuk lagi di bulan Mei dan Juni untuk menyelesaikan tugas ya, atau tugas penyelesaian mata kuliahnya, sehingga pas sampai 148. Kalau di sini disebutkan bahwa syarat mengajukan proposal skripsi harus minimal 90%. Kenapa? Karena semester 8 kita masih ada.
Dan syarat pengajuan proposal harus lulus ujian tahfidz kompre tahfidz 1, lulus proposal skripsi yang telah didiskusikan dan di-ACC dengan dosen. Kemudian yang keempat adalah lulus seminar proposal. Itu saya kira teman-teman sudah sudah dapat selebaran ataupun info terkait dengan pengajuan proposal skripsi kemarin. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa penyelesaian proposal termasuk yang lain itu harus bersamaan dengan yang lain ya. Teman-teman bisa lihat misalkan di sini konsultasi tema dan seminar proposal itu diprediksi ya maksimal sudah ya Februari sudah selesai. Kenapa? Kalau teman-teman nanti ngejar di bulan atau di semester 8 ini ya berarti sudah tidak sudah tidak perlu mengadakan proposal seminar proposal. Tapi kalau sudah terdetek nanti di semester di bulan Maret ataupun April, maka akan kesulitan untuk mengejar di bulan Juli itu sehingga nanti akan masuk ke Agustus, sehingga timeline-nya tidak akan seperti ini. Timeline-nya nanti akan panjang sampai ke bulan Oktober ya. Pengalaman kemarin Oktober itu sudah harus masuk ke semua foto di album wisuda. Nah teman-teman yang di injury time itu tidak akan masuk di album wisuda sebagai konsekuensinya. Artinya foto teman-teman itu tidak ada, paling hanya sekedar nama dan yudisium saja ataupun IPK. Jadi itu yang saya kira kenapa kemudian Januari Februari. Tapi bukan berarti ini teman-teman kemudian masih ada waktu 2 bulan, tidak. Jadi secepat mungkin ya sebaik mungkin. Ya, jadi tema dan seminar proposal, kemudian nanti kompre mata kuliah. Kompre mata kuliah tadi Pak Dekan WA ya, insya Allah kompre mata kuliah tadi akan diadakan pekan ini. Jadi minggu ini akan dipercepat sehingga tidak lagi di bulan Januari, artinya bulan Desember atau bulan akhir November ini sudah dilaksanakan. Karena nanti yang mengampu ataupun yang memegang kompre mata kuliah ini langsung dari Pak Dekan ya. Oke, kemudian yang ketiga komprehensif tahfidz 1 dan 2 ya, terutama bagi teman-teman yang nanti mengambil tahfidz penuh ya silakan secepatnya, jangan sampai nanti di injury time, karena kompre tahfidz itu menjadi syarat wajib kalau teman-teman mau sidang skripsi. Sehingga kalau misalkan di bulan Mei ini sudah dibuka, Mei dan Juni ini kan nanti Mei, Maret, April teman-teman masuk misalkan tapi online. Jadi Pak Dekan nanti sama Pak Zainal Arifin Matkur biasanya menyelenggarakan kuliah di bulan puasa itu online, sehingga April selesai dan Mei nanti teman-teman bisa mengajukan sidang. Tapi bagi teman-teman yang punya kendala di kompre tahfidz ya 1 dan 2, misalkan belum punya tahfidz sertifikat tahfidznya, berarti belum bisa maju karena syaratnya itu harus ada kompre tahfidz selesai, dan ini bukan wewenang dari fakultas. Jadi kompre tahfidz 1 dan 2 ini adalah wewenang LTTQ, sehingga berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman kemarin itu ternyata ada yang sampai setengah bulan, ada yang sampai 1 bulan, bahkan bimbingan saya sendiri itu sampai hampir 2 bulan. Bayangkan gitu. Jadi kalau misalkan di belakang nanti akan banyak orang yang maju, apalagi nanti katakanlah dari semua fakultas itu akan maju untuk melaksanakan kompre tahfidz. Karena itulah kemudian di bulan-bulan kosong ini, katakanlah di bulan-bulan yang masih lenggang ini, teman-teman bisa sempatkan untuk langsung saja. Biar nanti ketika bulan Mei tiba, teman-teman langsung masuk. Mungkin teman-teman bisa bilang, ini masih 5 bulan lagi. Tidak terasa nanti akan ke sana. Insya Allah bulan April, ya habis Lebaran kita langsung bulan Mei. Sehingga masih ada kesempatan. Sehingga tidak hanya di bulan Juli teman-teman bisa maju sidang. Itu yang kita harapkan tadi, sekitar 60% dari total kita sekitar 150 ya mahasiswa ya, 120 sampai 150 mahasiswa untuk semester kita di sini ya, untuk semester 7 ini. Sehingga 60% itu berarti sekitar 100 itu kita harapkan sudah selesai di semester 8 kita harapkan ya, karena bagaimanapun juga ini ya untuk kita semua ya. Kita tidak ingin teman-teman menambah tambahan SPP lagi sekalipun separuh gitu ya. Selama masih bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat ya.
Jadi kenapa kemudian kita cepat harus memacu, tidak terlena dengan kondisi ataupun bulan yang kelihatan panjang ini. Mungkin teman-teman ngerasa panjang, tapi nanti Maret April itu tidak akan terasa, karena mungkin di bulan Maret April itu teman-teman akan sibuk dengan aktivitas keromadanan misalkan, sehingga tak terasa tahu-tahu sudah bulan Mei, tahu-tahu sudah bulan Juni, tahu-tahu mau akhirnya harus bayar sebesar lagi di pertengahan bulan Juni misalkan. Itu yang tentu tidak kita harapkan ya. Kemudian di sini ada administrasi perkuliahan, kemudian wisuda. Saya kira ini hal teknis ya, teman-teman nanti mungkin bisa Ustaz Arif ya, yang kalau nanti ada pertanyaan ya terkait dengan administrasi perkuliahan dan administrasi wisuda ini, karena kalau yang ke-7 dan 8 ini ya bahasannya adalah teman-teman sudah selesai semua, sehingga teman-teman tinggal mengajukan wisuda. Dan yang perlu dipahami adalah bahwa syarat wisuda itu adalah syarat daftar wisuda ya, melunasi pendaftaran wisuda. Sekalipun tidak ikut wisuda tidak masalah, karena kalau dari pihak rektorat kalau sudah bayar itu nggak ada masalah. Nah, pengalaman kita di baru 1 minggu kemarin ya, 1 minggu ketika pelaksanaan wisuda ya, dengan berat hati ada 1 orang yang tidak bisa karena ya kekeh tidak mau ikut wisuda karena tidak bisa bayar misalkan, padahal mungkin sekitar 2.500.000-an ya. Padahal yang seperti ini kan tidak mungkin tidak terulang 2 kali lah di PTIG ya. Kalau misalkan teman-teman nanti masuk S1 lagi di kampus lain ya silakan, atau mungkin ya akan ke jenjang berikutnya, jadi tidak lagi di S1-nya misalkan, di IAT-nya kan tidak mungkin akan terulang 2 kali ya, karena teman-teman sudah selesai sini. Tapi kalau misalkan masuk S1 di tempat lain ataupun di S2 jenjang berikutnya tidak ada masalah. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa teman-teman ya untuk rekam katakanlah perjalanan teman-teman selama di S1 di ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ada. Jadi seyogyanya memang tetap harus ikut wisuda ya. Kalaupun misalkan tidak bisa ikut wisuda, biasanya dari pihak rektorat ya, terutama dari bagian keuangan itu tetap memaksa ataupun meminta teman-teman selesai pembayaran wisudanya ya, sekalipun tidak ikut wisuda, karena akan terdaftar ya, dan bisa nanti mengambil ijazahnya. Gimana Pak kalau misalkan tidak bayar dan tidak ikut wisuda? Ya berarti ijazah tidak bisa diambil ya, tetap harus sampai nanti terdetek lunas administrasi wisuda di bagian keuangan. Jadi saya kira ini hal teknis ya, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ya bagaimana di program ini teman-teman bisa cepat selesai. Hal-hal teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan ya, terkait dengan skripsi. Ya saya kira masalahnya adalah bukan kita bisa atau tidak, ya memang harus memaksakan diri. Kalau misalkan kita tidak bisa ya secepatnya diselesaikan dan dicarikan solusinya biar bagaimana cepat selesai. Ya saya kira banyak teman-teman juga kita yang akan membantu ya, terlebih lagi juga nanti dosen akan mengarahkan terutama di masa-masa konsultasi. Jadi saya kira tidak ada halangan dan tidak ada hambatan untuk menyelesaikan, apalagi kemudian sampai mengundur-undur ya sampai bulan ya, ini kan nggak terasa, tahu-tahu kita sudah berada di bulan November akhir, nanti berada di bulan Desember akhir ya, untuk semester baru dan seterusnya. Baik, secara umum itu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk semester 8 ini ada beberapa yang memang harus teman-teman selesaikan selain dari tugas penyelesaian skripsi. Ya ada, sekali lagi ada kompre mata kuliah ya, insya Allah Pak Dekan ya sampaikan tadi, insya Allah pekan ini sudah diadakan kompre mata kuliah. Nah untuk kompre tahfiz 1 dan 2 silahkan diselesaikan secara cepat ya, biar tidak nanti lama menunggu ya, apalagi nanti ada masa-masa yang semua fakultas itu menyelesaikan di akhir ya di LTTK, karena ini bukan wewenang dari fakultas ya, wewenang dari LTTK. Kemudian bimbingan skripsi ya tetap harus dijalankan, minimal ada 3-6 bimbingan dengan Bapak pembimbing. Kemudian penyelesaian kuliah dipastikan teman-teman sudah tidak punya lagi hutang mata kuliah. Ya ada nilai yang tidak ada secepatnya diurus ya,
secepatnya diurus. Kemudian nanti baru masuk ke sidang skripsi. Saya kira itu ya teman-teman ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan Ustaz Arif. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Baik teman-teman, masih semangat? Masih Ustaz, alhamdulillah. Masih, Ustaz. Keren, Masih, alhamdulillah. Ustaz. Semangat banget. keren ngantuk. Tapi sudah awal. Masih semangat. Baik, wajah saya udah kelihatan ya. Sudah Masih segar. Sudah Ustaz, masih alhamdulillah. Sudah. Saya lagi Allah. saya lagi di Eropa ini, di Oh, luar biasa Tat. Di Eropa Tat. itu dingin salju. Oleh-oleh Tat. Saya di daerah namanya itu Bad Swamp, dekat dengan Sindur Mount. Itu daerah Eropa Timur. Gunung Sindur. Ada ring halan nggak, Set? Rawa Kalong ya. Gunung Sindur. Ketemu Erling Haaland nggak, Set? Itu malah saya nggak tahu orangnya. Baik, terima kasih. Saya langsung mulai aja. Mungkin sebentar aja ya, teknis tentang administrasi. Saya ingin share tentang share slide. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Set. Baik, jadi secara umum kalau saya ingin bahas yang administrasinya, ini kita akan bahas sedikit-sedikit. Nah ini nanti yang akan kalian lewati selama menjadi mahasiswa kelas akhir. Nggak tahu untuk kelas akhir apakah semester 8 atau semester 10, 12 atau semester 14. Nah, yang penting kelas akhir. Nah, ini kalau di sini ada 27 tahap. Sebenarnya ada satu lagi mengikuti kompre mata kuliah, tapi belum dimasukkan di sini. Nah, ini nanti tahapan mahasiswa kelas akhir ini kalian akan melewati ini semuanya. Nanti bisa di-download, bisa. Nanti saya kirim filenya. Nah, dari 27 tahapan ini tentu dimulai dari semester sekarang, semester 7 ya, semester 7. Itu udah harus dimulai, termasuk menyusun proposal, nanti juga ada kompre mata kuliah minggu depan. Nah, yang belum daftar itu harus segera daftar, karena kalau nggak daftar kompre mata kuliah tahun ini, maka kompre mata kuliahnya akan ikut tahun depan, setelah wisuda tahun depan. Jadi otomatis wisudanya akan tertunda lagi kalau nggak ikut kompre mata kuliah tahun ini. Karena tahun depan kompre mata kuliah diadakan setelah wisuda. Jadi mohon diperhatikan teman-teman yang belum daftar kompre mata kuliah itu segera daftar. Bagi yang nggak tahu infonya silakan tanya ketua kelas masing-masing. Info sudah di-share di grup. Kemudian menyusun proposal, bisa dibaca. Kemudian nanti membayar seminar proposal dan mengisi link pendaftaran. Nanti kita share detailnya. Ada sidang proposal, menyerahkan revisi, kemudian membayar bimbingan, sampai mengambil ijazah dan transkrip. Nah itu harus semuanya dilewatin urutan-urutannya. Jangan sampai lompat dari menyusun proposal langsung menyerahkan revisi skripsi. Nah itu apalagi mau ngambil foto wisuda, ya mungkin foto wisuda temannya mungkin ya. Nah itu harus melewati tahapan ini. Mungkin kelihatannya banyak, tapi sebenarnya enggak. Nah ini dari tadi kan ngomong terus ya, saya kasih video sebentar. Nih mungkin sedikit motivasi. Semoga bisa kedengeran suaranya. Kalau enggak ya lihat aja gambarnya, video. Dengar Ustaz, dengar. Dengar ya. Nah ini video menarik ya. Kalau kita lihat ada dua bentuk cara kita mencapai tujuan. Yang gambar paling atas, yang gerak-gerak paling atas itu
tangganya lebih tinggi, sementara yang bawah itu tangganya lebih pendek. Nah, kalau yang atas itu pengennya tangganya sedikit biar cepat nyampe gitu. Nah, tapi tangga pertama aja nggak bisa naik karena terlalu tinggi tangga yang dinaikin. Tapi yang di bawahnya dia tangganya ngambil yang kecil-kecil, bikin tangganya yang kecil-kecil, sehingga usahanya disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, walaupun tangganya banyak, kecil-kecil, tapi nyampe juga ke atas. Nah, ini dari tahapan-tahapan yang tadi itu mungkin kelihatannya pengen cepat nyampe langsung foto wisuda. Tentu itu langsung pakai yang gambarnya atas itu. Maka harus break it into smaller steps. Jadi harus pakai langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan itu. Jangan langsung pengen singkat. Ini itu intermezzo sebentar. Lanjut. Nah, ini seminar proposal. Jadi mungkin udah ada teman-teman yang ikut seminar proposal. Ini file lama belum saya edit di Masih Institut. Jadi sebelum nanti setelah kompreh mata kuliah yang sudah punya judul bisa langsung ngajuin proposal. Ini sudah ada ketentuannya, minimal 13 halaman, kertas B5, kertasnya apa, marginnya berapa, fontnya apa, udah ada. Nah, konsultasi ke salah satu dosen. Kemarin Pak Dekan memberikan sedikit mungkin rukso lah ya, rukso. Jadi bukan ke dosen senior, tapi yang penting dosen usuludin yang pernah ngajar kalian, boleh kalian konsultasi. Pengecualian saya nggak mau, belum jadiin konsultasi ke dosen lain. Itu nanti bisa siapa saja yang sudah kalian kenal dosennya, yang pernah ngajar kalian merasa akrab, merasa enak, konsultasikan sampai dapat ACC dari beliau. Baru nanti daftar. ACC itu maksudnya ya setelah melewati beberapa revisi tentunya, baru nanti daftar langsung ke fakultas melalui link. Jadi ada link daftar sempro di situ. Nanti tinggal kalian tulis atau scan bisa. Pembayarannya itu 250.000. Ini belum ada perubahan dari tahun ke tahun. Nah, nanti setelah bayarnya itu ke rekening fakultas, langsung confirm ke nomor admin, nanti Regina yang akan ngelunasin. Nah, setelah itu daftar di link itu, jangan lupa. Nah, setelah daftar di link, ini untuk rekapan. Setelah daftar di link dan sudah bayar, dapat surat pelunasan dari Regina, file proposal yang sudah dapat ACC dari pembimbing proposal itu bisa langsung dikirim ke Pak Lukman. Jadi nanti Pak Kaprodi yang akan menjadwalkan kapan kalian sempro, seminar proposal. Jadi setelah daftar lewat link, langsung kalian kirim file PDF-nya ke Pak Lukman, biar tahu kalau ini ada jadwal sidang. Jadi nanti WA-nya itu, mohon maaf Ustadz atau Pak, saya sudah daftar sempro ke fakultas, mohon dijadwalkan sidang. Nah, sambil ngirim file form PDF-nya. Nah, setelah itu tinggal nunggu jadwal sidang dari Pak Lukman. Itu. Ini proposal. Nah, setelah sidang proposal ada namanya bimbingan skripsi. Biasanya bimbingan skripsi itu didapat setelah revisi proposal. Jadi nanti ketika seminar proposal biasanya kan Pak Dekan atau Pak Lukman itu ngasih arahan-arahan dan bahkan ada yang sampai berubah judul. Nah, kalau ada perubahan, tentu harus diubah, direvisi dulu. Kalau tidak ada, ya berarti tinggal print out dari proposal yang sudah diseminarkan itu, diserahkan ke fakultas, dibawa ke kantor, ini print out-nya. Nah, setelah itu, membayar bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi itu 1.800.000, 1,8 ya. Tetapi ada kebijakan dari fakultas bisa dicicil selama 3 kali cicilan, jadi 600.000, 600.000, 600.000. Untuk mendapatkan surat bimbingan skripsi yang akan diserahkan ke pembimbing skripsi, itu minimal harus bayar 1 cicilan, yaitu 600.000.
bayarnya kemana? Ke nomor rekening fakultas, dan nanti confirm ke nomor admin, Mbak Regina yang lunasin. Kemudian cicilan ketiganya kapan dibayar? Boleh dibayar nanti menyusul sebelum sidang skripsi, tapi harus lunas semuanya. Jadi mungkin ada jeda 1-2 bulan atau 3 bulan, 4 bulan lah, kalian bisa mencicil biaya bimbingan skripsi itu. Nanti setelah pembayaran cicilan pertama yang 600.000 itu, confirm ke nomor admin, baru kemudian minta surat bimbingan skripsi. Kalau belum bayar cicilan pertama, surat bimbingan skripsi itu tidak akan dikasih, tidak akan diserahkan. Surat bimbingan skripsi itu nanti bisa via WA nanti, atau datang ke kantor juga boleh. Nanti akan dikirim surat bimbingan skripsinya oleh Regina, baru nanti di print pribadi, di print sendiri, baru diserahkan ke pembimbing skripsinya. Pembimbing skripsi itu biasanya ditentukan saat seminar proposal. Misalnya Sukirno, saat seminar proposal itu nanti ditanya oleh Pak Dekan, siapa yang mau jadi pembimbing kamu gitu. Nanti kalian bisa memilih. Jadi dari sekarang kalian sudah punya gambaran siapa yang akan menjadi pembimbing saya misal. Jadi itu nanti saat seminar ya, kalian udah langsung bisa nunjuk nama, bisa ngasih opsi nama. Jadi tidak bingung lagi siapa ya yang enak gitu. Jadi udah dari sekarang udah bisa menentukan siapa yang akan menjadi pembimbing skripsi kalian. Nanti akan, kalau menurut Pak Dekan oke ya, berarti udah nanti saat mendapatkan surat bimbingan namanya adalah sesuai dengan nama yang ditentukan saat seminar proposal itu. Nah, setelah dapat surat bimbingan itu dikasih ke dosen pembimbing sebagai bukti bahwa dosen itu adalah pembimbing kalian. Kemudian mengikuti proses bimbingan skripsi, mungkin bisa sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, biasanya sampai 4 bulan. Kalau dosennya lagi dalam keadaan sibuk, biasanya cukup lama. Tapi tergantung tergantung semangat kalian sebenarnya. Jadi dosen itu kadang ada mahasiswa yang dosen pembimbingnya yang WA. Kamu progresnya udah sampai mana? Itu kan nggak enak kalau dosen pembimbing yang WA kita. Harusnya kita yang WA dosen pembimbing, Pak, saya udah selesai bab 2, mohon bimbingannya, saya mau ke rumah atau ketemu di kantor, kayak gitu. Jangan sampai dosennya yang nanya-nanyain. Nah itu balik namanya. Itu ikutin proses bimbingan sampai dapat tanda tangan ACC dari pembimbing itu. Kalau udah ACC tentu setelah mengalami beberapa kali revisi, kalau udah ACC oke, baru setelah itu masuk ke proses pendaftaran skripsi. Nah ini ada kartu kontrol bimbingan skripsi. Jadi ini nanti harus dibawa saat bimbingan. Jadi ini bisa di print mandiri, nanti ada linknya saya kirimkan, kalian bisa print mandiri. Jadi siap tulis nama kalian, nih judul skripsi, tempat penelitian, nanti pembimbingnya siapa tulis di situ, konsultasi yang keberapa, pertama kah, kedua kah, ketiga kah, kapan, harinya, tanggalnya berapa, materi bimbingannya apa. Misalnya biasanya memperbaiki bab 2 atau menambah referensi, itu tergantung dosen masing-masing nanti. Dan harus ada para pembimbing. Dan ini harus dilakukan, perlu, karena jangan sampai tiba-tiba dapat ACC tapi nggak ada rekap atau histori dari bimbingannya. Jangan-jangan ini tanda tangan palsu. Nah itu nanti bisa ketahuan dari kartu ini. Jadi harus benar-benar dapat bimbingan dari pembimbing itu. Nah ini syarat ujian skripsi. Nah ini penting ya, dari semester 7 sekarang kalian harus benar-benar yakin. Pertama itu transkrip nilai lengkap. Jadi dari kalian semester 1 dulu, nilainya itu sudah ada apa belum. Kalau belum ada, nah ini dipertanyakan nggak adanya kenapa. Kalaupun ada tapi nilainya nilainya D atau di bawah 55 ke bawah itu nggak lulus. Jadi harus ngulang bahasanya. Jadi kalian harus pastikan
nilai kalian semester 1 sampai semester 8 itu dari sekarang itu udah dipastikan. Jangan-jangan nanti pas mau udah dapat ACC pembimbing, mau siap sidang, pas ngecek nilai ternyata nilainya banyak yang kosong. Nah ini banyak kejadian nih. Yang wisuda tahun ini itu dulu tahun kemarin itu skripsinya udah selesai, udah bimbingan skripsi ACC, udah ujian tahsin, udah bayaran. Tapi pas ngecek nilai ternyata ada 4 sampai 5 mata kuliah yang kosong. Nah, kata Pak Dekan, nggak bisa disidang, kamu ngulang. Akhirnya 1 tahun harus ngulang dulu 1 tahun. Bahkan kemarin juga ada, yang tahun ini juga ada. Itu udah selesai semua skripsi sama, udah tinggal tinggal ngisi link untuk daftar. Tapi kan syarat pertama yang harus dicek oleh kalian itu adalah meminta transkrip nilai. Jadi nanti transkrip nilai ini bisa kalian minta ke Mbak Regina. Nah, nanti dicek oleh Regina ada yang kosong ada enggak. Nah ternyata kemarin juga kasusnya sama, tahun ini ada 1 orang nilai mata kuliahnya banyak yang kosong. Akhirnya ya nggak bisa disidangkan, nggak bisa wisuda tahun ini. Nah itu pastikan nih nomor 1 urutan pertama nilai harus lengkap. Kalau ada yang ngulang silakan ngulang dulu. Kalau ada yang kosong nilainya berarti harus ngulang. Jadi semua dalam kesepakatan rapat dosen itu kalau nilainya di bawah 55 artinya D itu harus ngulang mata kuliahnya. Harus ngulang. Jadi ya ngikutin perkuliahan seperti biasa. Tapi ada beberapa kasus misalnya dulu UTS nggak ikut atau UAS nggak ikut seperti kata Pak Lukman. Dalam rapat itu, dalam rapat dosen itu sudah diputuskan harus ngulang dari awal. Jadi ngikutin perkuliahan seperti biasa, ngambil KRS seperti biasa, akan divalidasi KRS oleh fakultas. Jadi harus lapor dulu siapa yang mau ngulang. Tetapi memang ada kebijakan masing-masing dosen. Misalnya dosen matkulnya, misalnya saya ngampu ulumul Quran, ada mahasiswa yang saat semester 1-nya ternyata nilainya kosong atau nilainya di bawah standar sehingga harus ngulang. Atau misalnya ada UASnya yang kosong. Maka kalau dosennya punya kebijakan masing-masing, oh ya udah kamu nggak usah ngikut ngulang perkuliahan 16 pertemuan, tapi cukup nanti ikut UASnya aja seperti kata Pak Lukman tadi. Maka itu diperbolehkan. Itu kebijakan dosen masing-masing. Tapi dari fakultas tetap mahasiswa itu dianggap ngulang. Jadi nanti KRS-nya akan divalidasi oleh fakultas. Ya. Mata kuliah dia harus ngambil di semester yang berjalan, ganjil diganjil, genap digenap sesuai dengan jadwal mata kuliah masing-masing. Nah, tidak bisa tiba-tiba ngasih nilai ini saya dapat nilai revisi, nggak ada, itu nggak ada sekarang. Jadi memang harus konfirmasi dari awal semester pada fakultas. Itu kemudian selanjutnya meminta surat keterangan ujian tahsin dan komplit tahfidz ke LTTK. Nah ini juga penting ya, tahsin dan tahfidz diurus dari sekarang. Kalau yang tahfidz penuh itu udah bisa diurus dari sekarang. Kalau hafalannya udah selesai bisa langsung urus komplit tahfidz, itu udah bisa. Apalagi tahfidz terbatas karena kan semester 7, semester 8 itu udah nggak ada jadwal tahfidz secara formal. Yang ada adalah informal. Kalau kalian udah bisa langsung ujian tahfidz, kompre, dan tahsin, silakan langsung. Jadi syarat nomor 2 udah bisa didapat. Setelah itu, kalau uang kompre dan tahsin itu LTTK yang tahu ya. Ketiga, meminta surat bebas administrasi ke bagian biro keuangan. Nah, ini urutan nomor 3. Urutan nomor 3 akan bisa didapat kalau nomor 2 udah dapat. Jadi kalau kalian mau minta ke Mbak Aina, jadi nomor 3 ini mintanya ke Bu Aina, atau biasa dipanggil Mbak Aina juga, di kantor biro lantai 1. Mbak Aina itu akan ngasih surat bebas administrasi, pertama kalau memang sudah dapat surat keterangan ujian tahsin dan komplit tahfidz dari LTTK. Kalau nggak dapat, dia nggak akan ngasih surat bebas administrasi, walaupun sudah lunas semua keuangan. Karena dianggap belum memenuhi syarat, maka syarat nomor 2 itu sangat penting. Kedua, harus lunas SPP memang. Jadi SPP itu dari semester 1 sampai semester 8 itu pastikan kalian lunas, nggak ada yang nunggak.
atau semester 12, 14, itu pastikan nggak ada yang nunggak. Itu baru dapat surat bebas administrasi. Memiliki surat keterangan lulus kompre mata kuliah nomor 4. Nah, ini nanti harus punya surat keterangan lulus ini. Nah, kompre mata kuliah itu insya Allah minggu depan, dan itu memang salah satu syarat ujian skripsi. Kalau nggak ikut kompre mata kuliah, ya tidak bisa disidangkan skripsinya walaupun sudah ACC pembimbing. Maka pastikan kalian ikut tahun ini kompre mata kuliah kalau mau ingin wisuda tahun depan. Tapi kalau masih mau pengen nunda 2 tahun lagi, ya boleh ikut kompre mata kuliahnya tahun depan. Karena kompre mata kuliah itu 1 tahun 1 kali di bulan November setelah wisuda. Selanjutnya, mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, ini nomor 5 tentu setelah menjalani proses bimbingan tadi ya. Kalau udah dapat ACC ini berarti udah aman. Nah, naskah skripsi sudah lengkap. Jadi kan dapat dosen udah dapat ACC dari pembimbing, maka skripsinya langsung dijilid 2 eksemplar. Dijilid itu pakai jilid biasa, lakban. Cukup lakban, 2 eksemplar. 2 eksemplar ini nanti diserahkan ke fakultas, kantor fakultas. Ini untuk penguji. Penguji itu 2 orang. Jadi harus baca skripsinya dan dicetak dari hasil print out. Dan dalam bentuk PDF. Jadi PDF ini untuk rekam jejak kalian nanti secara digital. Jadi kalau misalnya skripsi yang sudah disidangkan itu nggak langsung revisi, tapi kemudian file di laptop, di komputer, di flash disk tiba-tiba hilang. Nah, kalian masih punya backup ada di fakultas karena ada bentuk PDF-nya. Itu karena kasus angkatan kalian itu ketika mau ngambil ijazah bilangnya apa? Skripsi saya hilang, Ustaz. Gimana revisinya? Oh, itu kan gimana kalau skripsi hilang? Harus ngulang dari awal kan, ngetik dari awal. Ada bentuk PDF-nya, bisa ada backup dari fakultas. Mengisi form ujian skripsi. Jadi ya, setiap ingin daftar apapun di fakultas itu pasti ada formnya. Nah, termasuk ujian skripsi ngisi form. Nanti apa isian form ujian skripsi, yaitu syarat nomor 1 sampai nomor 6 itu nanti diupload semuanya, file-filenya. Transkrip nanti diupload, keterangan tahfidz diupload, bebas administrasi dari Bu Aina diupload. Jadi ada file soft file, ada hard, ada print out-nya juga. Jadi kalian punya backup, kami juga punya backup. Jadi kalau punya kalian hilang, insya Allah di kami juga ada datanya. Jadi kalau ada yang komplain atau merasa udah bayar tapi belum bayar, atau sudah bayar tapi ketika ditagih bukti pembayarannya nggak ada, tapi kalau udah diupload duluan kan enak. Jadi punya bukti ada di fakultas. Ini kalau kasih form itu sebagai backup. Nah itu syarat ujian skripsi. Nah, nanti setelah ujian skripsi itu ada namanya revisi. Nah, ini penting untuk disampaikan di sini. Jadi setelah ujian skripsi, kalian harus merevisi semua masukan dari dosen penguji. Setelah revisi, kalian meminta tanda tangan dari penguji dan pembimbing. Jadi nanti ada form tanda tangan penguji dan pembimbing. Itu harus ditandatanganin semuanya. Baru kemudian setelah ditandatangan, jadikan buku. Dijadikan buku sebanyak 3 eksemplar. Jadi bukunya itu ya tidak harus ber-ISBN, tapi skripsi yang dijadikan buku itu sesuai dengan layout kalian masing-masing saja. Tapi kalau mau diterbitkan nanti boleh. Nah, ini contoh cover. Covernya bebas, jangan sampai covernya bisa ngambil desain sendiri atau ngambil di Google, yang penting tidak sama gambarnya dengan gambar temennya. Jangan satu gambar, nanti nggak enak dilihatnya. Atau ada gambar tapi tidak sesuai dengan judul, nah itu juga ada itu teman-teman. Nah itu dipastikan kalian punya kreativitas mandiri. Nanti kemudian file skripsi yang sudah dapat tanda tangan penguji dan pembimbing, itu yang ada tanda tangannya itu di scan
kemudian masukkan ke Word-nya, ke Word skripsi kalian, jadikan file PDF. Nah, file PDF skripsi itu disimpan di CD-ROM. Buat CD-ROM itu sudah ada contohnya, tinggal disesuaikan saja, ikutin formatnya. Ada program studi itu urutannya jelas, fakultas Usuluddin, prodi dulu, baru fakultas, baru universitas, baru kemudian Jakarta, tahun lulus, tahun sidang, kapan tahun sidangnya. Nah, itu sudah ada formatnya, termasuk di cover itu sudah ada format, tinggal ngikutin. Itu kotak biru itu simbol Usuluddin ya, di bawah yang biru itu simbol Usuluddin, warna biru, kemudian ada logo PTQ, ada program studi, fakultas, universitas, dan tahun juga. Tinggal disesuaikan dengan ini. Nah, nanti juga ada buku hibah untuk perpus. Buku hibah itu buku bacaan ya, bukan buku skripsi tapi buku bacaan. Nah, jadi file skripsi yang kalian cetak sebagai jadi buku itu nanti harus bolak-balik. Satu eksemplar nanti diserahkan ke fakultas, satu eksemplar diserahkan ke perpus PTIQ. Satu di perpus, satu di fakultas. Kan suruh nyetak 3, satu lagi kemana? Buat kalian sendiri. Biasanya anak-anak kalau disuruh nyetak 2, ya nyetak 2. Buat dirinya nggak punya arsip sendiri. Maka cetak 3, buat kalian 1. Menyerahkan foto 3x4, membayar wisuda nih yang tahun ini nih. Hasil pembayaran, pendaftaran wisuda. Ini nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti kalau udah mau menjelang wisuda. Nah, ini tadi yang tahapan tugas akhir dan kartu bimbingan bisa di-download, nanti filenya saya kirim. Itu ada linknya. Pedoman skripsi, nah nanti juga bisa di-download PDF-nya di repositori PTIQ. Untuk pedoman skripsi yang cetak belum ada karena masih akan ada revisi dulu. Nanti kalau udah selesai revisi akan kita cetak, perbanyak, kemudian nanti akan dibagikan ke mahasiswa yang mau secara gratis. Di Usuluddin itu semuanya banyak yang gratis, termasuk buku ini. Alhamdulillah. Kalau buku lain itu dijual, pedoman skripsi itu ada yang 50.000, ada yang 35.000. Tapi kalau skripsi karena kebijakan dari Pak Kaprodi ini sama pedoman skripsi yang cetak itu nggak perlu bayar, nanti bagikan aja ke teman-teman secara gratis. Masya Allah. Biar cepat selesai skripsinya katanya. Oke, itu mungkin dari saya. Mungkin semoga nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti ke kantor aja karena udah malam. Oh, baik, Tad. Baru tadi saya mau nanya tadi. Oh iya, udah. Iya, Tad. Oh, nggak tahu nih Pak Kaprodi gimana Pak? Kalau kemana? Monggo mungkin 1-2 ini sampai boleh, jam 9 1-2. pas berarti. Ustaz. Saya nanya Sad. Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya tadi sih yang di slide-nya Pak Lukman, Pak Kaprodi itu total SKS kan di situ ada 148. Terus saya cek yang di ending itu total SKS Kempuh itu ada 144. Sad. Itu bedanya kenapa Sad? Atau gimana? Baik, saya langsung aja Ustaz Haidar ya. Jadi nanti kita sinkronisasi lagi nanti. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang berarti dari pihak prodi ataupun di fakultas nanti. Kalau misalkan ternyata ada 144 berarti ada yang kurang. Nah, kalau ada yang kurang tidak disebabkan karena teman-teman, berarti itu nanti tanggung jawab dari fakultas. Itu ya Ustaz Haidar ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Saya juga Ustaz. Ya. Apakah boleh bimbingan skripsi dengan dosen tahfiz Ustaz? Ya, untuk dosen tahfiz belum Ustaz Sugirno. Oh baik. Jadi diambil dari dosen Berniden dari Usuluddin. Oh. Iya, dari Usuluddin. Baik Ustaz. Iya, maksudnya yang dosen tahfiz siapa nih, Ustaz Sahar? Iya betul Ustaz.
Oke, baik, nanti lagi kita bicarakan kembali ya. Karena Ustaz Zahar untuk saat ini masih belum, karena beliau masih baru juga dan terdetek sebagai instruktur tahfidz di LTTQ. Oh, baik. Ya. Yang jelas punya Sukirno harus dipercepat, makanya jangan bebunih ya. Baik. Ya, baik. Silakan kalau barangkali ada lagi teman-teman. Sudah jelas ya, berarti tinggal eksekusi mungkin Ustaz Arif. Ya, tinggal eksekusi dan sepertinya memang itu yang biasa saya lakukan. Kalau ada kesulitan-kesulitan besar itu memang sepertinya harus diperkecil, harus diurai sesederhana mungkin sehingga 100 ataupun yang bebannya 100 kesulitan besar itu menjadi kesulitan 1% sehingga mudah untuk jadi yang disampaikan Ustaz Arif untuk menginjak atau untuk melangkah maju ke tahapan-tahapan berikutnya. Baik, saya kira cukup ya. Ditutup. Baik, mungkin sebelum saya tutup saya punya pantun nih. Cakep. Belum. Belum. Nah, tinggi hasrat ingin digapai. Cakep. Gapai rencana yang tertunda. Selesaikan skripsi, jadi sarjana, cara membahagiakan orang tua. Wah, Masya Allah. tepuk tangan dulu guys. Guys. Pinjam 100, pinjam dulu 100. Allah. Tabruk Ustaz, sehat selalu. Lagi, belum selesai satu lagi. Burung pipit bukan burung camar. Cakep. Burung pipit bukan burung camar. Cantik-cantik semua sayapnya. Kalau kamu mau dilamar, selesain dulu skripsinya. Takbir. 50 Tepuk tangan Allah. Mabruk Ustaz. Banyak. Jaldi ngapain ngikut Jaldi? Zaldi mau pantun juga tadi katanya Ustaz. Ayo Zaldi, bismillah. Ayo bismillah Ustaz Zaini. Allah. Yo bisa yo Jaldi. Kalau nggak ada yang mau balas pantunnya, kita tutup. Terima kasih banyak. Saya punya set. Semangat. Oke, Zuri. Terakhir. Udah menit 9. Ikan hiu makan pete. Oke. Cie. Ih, krik. Cakep. Garing. Mana lagi? Ustaz tutup aja Ustaz. Ini orang-orang Oke. pada berbahaya Boleh. pada depan. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tunggu proposalnya di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, Cakep. semoga cepat selesai. Amin. Kita undur diri. Amin Allah. Amin. Langsung jadi pantun Ustaz. Burung pelatuk di atas pun kecapi. Ada keluar tinggal. Hati-hati mau jalan. Mbah Dukun mau ngomong susah emang.